Halo teman-teman, kali ini aku lagi ada di Desa Kendal nih. Nah, aku udah di depan rumah dan studio arsitek yang ada di tengah-tengah desa ya. Tapi dengan desain yang modern yang meresponi lingkungan sekitarnya. Penasaran kan sama isinya? Ikutin house tour sampai habis ya. Nah teman-teman, aku udah di depan home office dari Saturasi Architects bersama prinsipal arsitek ya, yaitu Mas Abil. Nah ini rumah Mas Abil sendiri ya. Jadi ini kita di rumah tinggal pribadi dan juga kantornya Saturasi yang di Lamongan. Untuk luas lahan dan luas bangunannya? Untuk luas lahannya di sini ukuran lebar depan itu 7, ke belakangnya 22, kurang lebih 150-an. Untuk luas bangunannya itu 146 meter persegi. Ini emang kita konsepnya open, terbuka, jadi karena emang sebenarnya mempertimbangkan aspek-aspek dari desa sekitar. Terus juga misalkan di sini kan ada sawah, nah jemur padi, nah itu bisa di sini. Oh di sini? Mungkin bisa juga di sini. Jadi ini kan hadap barat ya, emang sengaja nggak saya kasih kanopi, emang butuhnya buat panas gitu. Oh. Kan biasanya ada yang emang buat adem ya, nah ini emang buat panas. Jadi, iya. Jadi dari panas terus nanti kita masak itu suhunya itu berasa adem, nah kayak gitu. Oke, kalau untuk ini daerahnya sendiri, ini benar-benar di daerah desa ya. Cuman kenapa sih di lokasi yang desa ini memilih untuk benar-benar bikin desainnya modern banget? Boleh diceritain nggak Mas? Oke, jadi untuk desain dari project ini sebenarnya kan kesannya kan modern ya, kontemporer. Tapi sebenarnya itu dia mengangkat nilai-nilai lokal tradisi di desa setempat. Jadi misalkan tipologi bentuk atapnya pun sebenarnya sama dengan atap-atap di sekitarnya, atap-atap pelana. Cuman emang kita kemas menjadi lebih kekinian juga. Oke. Tadi aku lupa sebutin kalau ini rumahnya namanya Rumah Kiblat. Ya. Ada arti tertentu nggak sih ke nama rumah ini? Untuk Rumah Kiblat di sini ngambil dari nilai filosofi ya, nilai filosofi. Jadi ini kan ada barat, kebetulan tepat di depan ini kan ada aksen vertikal hitamnya. Ya. Nah, sebenarnya ini aksen vertikal itu ngepasin di ruang musola. Jadi tengah-tengah di sini ada musola, terus nanti kan untuk ibadah di sini. Nah, jadi kita menghadap kiblat kayak gitu sih. Wah, keren. Dan juga sebagai kenapa kok Rumah Kiblat, harapannya sih menjadi kiblat peradaban arsitektur di desa. Wah. Kan kebanyakan studi-studi arsitek kan kebanyakan di kota-kota besar, betul. Ya yang sudah berkembang nih. Di sini kita coba bikin studi arsitek itu di desa. Nah, harapannya sih bikin sekitarnya itu jadi lebih berkembang lagi. Otomatis kalau misalkan arsitekturnya maju di desa, itu nanti kan dampak perekonomiannya juga kan ikut ke bawah ya. Jadi misalkan jadi rame desanya, akhirnya mungkin ada yang jualan atau ada yang beli kayak gitu. Jadi wah, keren. Desanya lebih hidup gitu. Betul. Kan kebanyakan kan orang kan merantaunya kan ke kota. Nah, ini saya pengennya tuh orang dari kota tuh merantaunya ke desa. Kalau dari tim Saturasi sendiri berarti ada yang merantau juga dari kota ke desa gitu? Iya, ada. Kebetulan ada 3 orang juga dari kota dan ada 1 dari Sumatera, terus yang 2 dari Gresik juga, dan merantaunya ya di desa. Merantau ke desa. Dia merasakan desa juga. Jadi merasakan nggak cuman tinggalnya tapi berbaur dengan warga sekitar kayak gitu. Jadi seperti itu. Oke, keren banget nih. Kalau nama desanya namanya apa? Ini terletak di Desa Kendal, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Oke. Jadi posisi desa ini sebenarnya udah perbatasan antara Lamongan dan Tuban. Jadi dekat sini udah ya? Tuban gitu. Oke. Iya.
Nah untuk ini fasadnya sendiri nih, mulai dari area sini dulu deh Mas. Ini boleh diceritain nggak materialnya apa? Oke. Terus kenapa polanya seperti Iya, ini? iya, iya. Oke, jadi untuk project ini kan hadap barat. Nah, jadi saya butuh beberapa tirai-tirai nih istilahnya ya. Analogi dari rumah-rumah tradisional kan biasanya ada tirai kere, bambu. Karena di balik ini ada jendela besar dari ruang tamu tadi yang hadap ke depan. Jadi biar dari depan tuh nggak bisa ngeliat ke dalam, tapi dari dalam bisa ngeliat keluar. Berarti dari sisi depan karena terlalu terekspos matahari, dibuat Makanya, bukaannya minim banget ya. Dibuat minim, dan ini ada pola-pola ini, dan pola ini sebenarnya dia merespon dari material-material tersebut. Ini materialnya dipotong-potong custom ya, dibuat miring-miring, terus potongannya itu dibuat isian dari celah-celahnya. Jadi ini dirius lagi. Iya, ini potongan-potongannya itu sih, jadi dibuat acak random. Ada yang keluar, ada yang masuk kayak gitu sih. Oke. Kalau ini dari depan nih, kenapa ada kayak dua entrance gitu bisa lewat kiri dan kanan? Jadi ini kan ada dua ini ya. Satunya ini ada trap, satunya ada ngerem sedikit gitu ya. Nah sebenarnya ini untuk transisi gitu ya. Jadi misalkan mau masuk sini, nah kita naruh sepatu terus ke situ. Terus fungsinya juga bisa jadi tempat motor juga. Nah, terus untuk di bagian depan ini juga kan pintunya kan kebetulan hadap depan ya. Jadi iya benar. Biasanya kan kalau pintu hadap depan kan aktivitasnya kelihatan. Nah, di bagian depan ini kita kasih tektonika bata ringan. Jadi pagarnya itu ada tektonika bata ringan dan pohon. Jadi ini sebenarnya untuk mereduksi dari luar agar nggak terlalu kelihatan ke aktivitasnya di dalam. Tapi misalkan dari dalam bisa ngeliat keluar kayak gitu. Biar motor juga nggak kejemur banget ya. Iya betul. Nah ini pohonnya juga kita pakai pohon pule karena emang pohon pule itu karakternya itu kuat dan daunnya itu nggak gampang rontok. Terus juga di sepanjang ini ada sitting area dan material yang di bawah ini juga menggunakan batu putih dan ada lapisan paranetnya. Jadi biar ketika hujan itu nggak ambles. Oh iya, iya. Ini buat mungkin anak-anak kantor juga lumayan banyak ya. Oke. Dan biasanya sering buat bermain anak-anak juga sih. Misalkan ini sebelah kan ada sekolah ya. Nah, biasanya kalau jam istirahat kadang anak-anak tuh main di sini, kadang main batu-batu disusun kayak gitu. Jadi kalau ini tuh berarti misalnya dari Senin sampai Jumat itu emang gerbangnya dibuka aja ya. Jadi ya dibuka. Untuk orang-orang desa sekitar sini kalau mau pakai area depan ini pun ya udah dipakai aja ya. Iya. Jadi ini biasanya saya buka dua kayak gitu. Untuk motor masih bisa masuk, orang bisa masuk. Nah, kadang kan anak-anak kan pas awal ini jadi itu kan ada kayak sesuatu yang baru ya. Jadi anak-anak itu ngerasa enjoy bermain di sini. Jadi dia kan merasakan pengalaman ruang yang baru. Biasanya kan ruang-ruangnya ya gitu-gitu aja. Akhirnya di sini dia bisa punya pengalaman ruang yang baru dengan mungkin area bermain anak gitu. Benar. Oke. Oke, mau masuk? Boleh. Nah, ini kan terlihat lebih luas karena emang kita konsepnya itu open plan dan juga ceilingnya juga kita open, dan ini juga memberikan pengalaman ruang yang baru ya. Ini juga area depannya ada, ini kita sebutnya apa celah ya? Celah ya? Iya, celah. Jadi di semua ini ada celahnya 20 cm dan itu ada kacanya dan ada lubangnya. Jadi fungsinya untuk sirkulasi udara. Jadi misalkan pintu jendela ditutup, sirkulasi udaranya masih ngalir gitu ya. Nah ini kan kerasa kita nggak panas ya karena emang sirkulasinya ngalir gitu sih. Berarti di area sini nggak ada AC juga? Nggak ada AC. Nah, di atasnya kusen, ini ada balok latai. Jadi balok latainya ini keliling semua. Balok apa? Balok latai. Jadi balok untuk kusen. Biasanya kan di atas kusen kan ada baloknya. Nah kalau rumah-rumah biasanya kan ada setelah balok itu ada pasangan batak lagi. Lebih efisien dari segi strukturnya. Jadi karena balok ketemu balok gitu. Jadi seolah dia floating antara lantai 2 dan lantai 1. Benar. Oke. Kalau ini di lantai 1 ini ada ruangan apa lagi? Oke, untuk lantai 1 ini kami konsepnya itu open space dan multifunctional space. Jadi karena sebenarnya ngerespon dari aspek tradisi di desa ya. Nah, di desa itu kan
banyak kegiatan-kegiatan dan aktivitas ya, misalkan kumpulan atau acara-acara. Nah ini kita misalkan pas ada acara ini tinggal dipindahin furniturnya, jadi dipakai acara bisa muat kapasitas banyak. Sampai belakang Sampai ya? belakang, bahkan di depan juga. Jadi untuk orang desa mungkin bisa pakai di area sini kayak gitu. Nah terus juga di sebelah sini ini ada kamar tidur untuk tamu, terus mungkin bisa jadi kamar anak untuk nextnya. Terus ini ada kamar mandi. Terus kalau yang ini ada kamar orang tua dan kamar mandi dalam. Kalau untuk kantor berarti di atas juga? Kantornya di atas, nanti kita naik ke atas. Mungkin sebelum naik kita di lantai 1 dulu. Nah tadi setelah di situ, terus kita di sini ini ruang makan. Nah ini bisa juga mungkin diskusi atau ngobrol santai itu bisa di sini atau bisa juga di belakang. Nah dan belakang ini ada rumah nenek ya sebenarnya, jadi makanya ini ada aksen untuk akses itu, jadi kita desain connecting dengan rumah lama. Terus juga area belakang ini kita konsepnya open space, jadi ini banyak tanaman-tanaman, ini tanaman yang untuk produktif. Jadi misal ini kan bayam, jadi misalkan bayam. Ini bayam bisa dipukut dimasak? Ya, jadi ini misalkan lucu banget. Diambil terus kita masak jadi apa sayur kayak gitu bisa. Nah, terus di situ ada lombok, ada kangkung. Jadi kita tanaman-tanamannya kita pakai yang bisa dimanfaatkan kayak gitu. Jadi ibaratnya berkebun gitu ya. Bener-bener keren banget loh. Padahal berarti berkebunnya masih dibawa ke dalam rumah ya. Betul. Jadi, ini berarti kalau di sini dapur bersih, ini dapur kotor. Ini dapur bersih, dapur kering. Terus yang di belakang ini ada dapur basah atau dapur kotor. Ini juga fungsinya untuk area servis ya sebenarnya. Kan nggak kelihatan langsung dari depan, agak masuk. Terus ini ada area cuci dan jemur. Terus di luar itu ada extend untuk area jemurnya. Jemur ya. Oh ini bayamnya baru dipanen? Iya, ini habis dipanen. Habis dipotong. Ini untuk taman belakang ya. Kita emang konsepnya taman kering. Nah mungkin kita sambil bahas ini mas. Duduk kita sambil bisa melihat fasad belakang nih. Jadi di belakang ini kan ada fasad tektonika bata. Jadi kalau di depan tadi kan ngeblok tertutup, yang di belakang terbuka. Iya benar. Jadi sebenarnya kan bisa dibilang dua muka gitu ya. Jadi kalau dilihat dari jalan sana, dikira ini yang depan, padahal ini belakang gitu. Jadi di persepsi orang desa kan itu rumahnya ada belakang gitu kan. Dikira. Karena tertutup. Depannya kan ketutup dan belakangnya yang kebuka gitu. Jadi kalau ini tuh berarti bahannya masih pakai bata ringan ya? Jadi full material di project ini kami pakai bata ringan. Kebetulan yang di fasad belakang ini bata ringannya custom, jadi potong manual jadi 4 ya. Ukurannya 10 kali 30. Dan bata ringan kan 20-60. Dipotong 2 terus kemudian dipotong lagi. Ini susunnya berjarak Susunannya berjarak dan ini ada polanya juga, jadi nggak asal random ya. Jadi ini ada pertimbangannya itu semakin ke atas itu yang tonjolan miring-miring itu semakin banyak karena dia ngerespon dari air hujan biar ketika masuk itu nggak terlalu banyak tampiasnya yang masuk. Jadi yang tonjolan miring-miring itu sebenarnya untuk kanopi di lubang-lubangnya itu. Jadi kalau semakin tinggi kan air hujan kan biasanya cepat ya masuknya. Benar. Itu kita reduksi pakai tonjolan-tonjolan itu. Jadi biar yang mungkin yang bawah banyak lubangnya nggak apa-apa karena emang air hujannya kan udah langsung jatuh ke sini ya. Jatuh ke bawah gitu. Dan ini pun ada tanamannya pun kita respon dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan. Misalnya ini ada pepaya. Jadi ini pepaya. Tinggi juga ya ternyata pohonnya. Jadi ini beberapa kali juga udah dipanen kayak gitu. Jadi ya menikmati suasana di desa terus juga sambil meromantisasi alamnya. Keren banget. Ada pohon cabai, aku baru lihat. Gitu.
untuk di area tengah ini pola dari lantainya ini kan pola susunan zigzag ya, bata. Nah ini natnya tuh ketemu semua, jadi nat ini dia ketemu di tangga, terus ketemu sampai belakang. Nah terus di dinding ini ada juga pola-pola precast yang dia susunannya kayak bata ya. Kita finish putih ya karena emang menyesuaikan dari konsep keseluruhan. Dan di atas ini ada skylight juga, jadi kita pakai glass block untuk pencahayaan alami. Jadi kebetulan ini kan timur barat, jadi pagi sampai sore itu dia kena matahari. Nah, kenapa lebih memilih pakai glass block untuk skylight dibandingkan tempered glass seperti biasanya? Nah, sebenarnya ini kan fungsinya untuk talang ya. Jadi talang itu kan dia dicor. Nah, kalau kita pakai tempered glass mungkin akan susah maintenance dan ribet juga untuk pengecoran tempered glass. Nah, kemudian setelah kami coba diskusi dengan tukangnya, akhirnya dikasih solusi pakai glass block aja bisa. Jadi nanti teknisnya dia ada besinya, jadi glass blocknya itu diapit besi dan dicor gitu sih. Jadi satu kesatuan jadi cor. Jadi fungsinya ini sebenarnya talang. Nah, kemudian kita udah di lantai 2. Nah, sebenarnya di lantai 2 ini fungsinya kebagi di dua zona. Ada semi public dan juga private. Nah, untuk area-area ini semi public ya, dan tim atau tamu itu bisa pakai di sini kan ada musola, terus ada area wudhu. Jadi ketika masuk kita wudhu dulu atau cuci tangan atau cuci kaki, jadi membersihkan diri. Kemudian mungkin yang agama Islam dia sholat dulu terus sambil kerja. Nah, jadi hubungannya sama Sang Pencipta. Jadi mungkin juga meaningful dari penuh filosofi nilai-nilai kayak gitu, spiritualnya. Dan di sini juga di ujung kita sobek segitiga. Ini sebenarnya fungsinya untuk view juga, terus juga untuk sirkulasi udara. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini musola, dia as tengahnya itu langsung ketemu aksen vertikal gitu. Di aksen vertikal ini yang dinamain tadi rumah kiblat itu. Jadi identitasnya di sini. Bawah jendela juga ada glass rooster untuk sirkulasi udara. Kemudian di ruang kerja ini dari sini tim itu ngelihat ke sana tuh ada masjid gitu sih. Jadi view-nya ke sana masjid, ke sini musola gitu. Wah, ini banget ya. Feel-nya. Iya, ya, feel-nya jadi berasa gitu. Banyak bukaan, jadi misal silau ini tinggal ditutup aja gorden tirainya. Pakai blinds ya. Nah, terus untuk di atas ini juga ada glass block, jadi untuk pencahayaan alami. Jadi pagi sampai sore nggak perlu nyalain lampu kayak gitu. Jadi cahayanya langsung gitu sih. Iya sih, karena ini udah bukaannya udah cukup banget sih menurut jadi aku. Ini terang ya, karena dia ngandelin dari luar, cahaya dari luar. Jadi seperti itu. Oke, mungkin mau masuk? Boleh. Iya. Ini area apa nih, Mas? Ini kamar utama, kita masuk aja. Nah, untuk di kamar utama ini kita masuk. Nah, ini ada kamar mandi dalam. Terus ya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk interior di kamar utama ini kami bertahap ya. Jadi enggak yang built-in sekalian interior itu enggak sih. Jadi misalkan ada rezeki nyicil beli kasur, beli lemari kayak gitu. Jadi dan menyesuaikan kebutuhan. Nah, terus juga setelah kamar utama ini ada connecting ke sisi belakang nih. Jadi tadi kan dari luar kelihatan tektonika fasadnya ya. Nah, ini berasa. Jadi dulu ini saya setting pakai AC yang kamar utama. Makanya celahnya pun saya kasih kaca mati. Jadi setelah pertimbangan hemat energi juga, akhirnya ya udah nggak usah pakai AC, pakai kipas aja. Pakai kipas, dan ini dapat angin dari sini juga udah langsung. Ini sebenarnya kalau dibuka juga masuk ke dalam kamar ya. Misalkan ini tinggal dibuka pintunya udah dapat sirkulasi udara gitu. Iya. Nah, kemudian di sini ada ruang kerja. Nah, ini ruang kerja saya. Nah, ini view-nya lebih luas lagi. Jadi iya sih, harus lihat dari sini. Dari sini saya bisa mantau dari
depan. Jadi misalkan ada orang yang mau masuk itu kelihatan. Tuan rumah dapat spot yang paling ini ya, Iya. paling strategis ya untuk Iya, diatur monitor ya. dari segi view, terus juga dari segi sirkulasi udara. Ini di sini saya nggak pakai kipas sama sekali di ruang kerja saya. Jadi benar-benar ngandelin dari alam gini sih. Jadi di belakang ini langsung ketemu tektonika Angin ya? ini, jadi langsung anginnya tuh berasa di sini. Nah, seperti ini. Jadi area belakang ini ada satu box kotak yang lebih besar lubangnya. Sebenarnya ini fungsinya untuk udara itu ibarat ini induknya. Jadi ini yang kecil-kecilnya. Jadi bermain dari apa ya, tekanan udara. Mungkin kalau misalkan semuanya bukaannya lebar, mungkin udaranya kan biasa gitu ya. Tapi kalau misal ada bermain, ada yang besar, ada yang kecil, nah itu tekanannya tuh beda-beda. Keluar masuk ya. Kalau kayak bentang selebar ini sebenarnya dari struktur ada masalah nggak sih Mas? Nggak ada masalah sih, cuman ini kan emang lebar bangunan itu kan 6, lahannya 7, tapi bangunannya kan yang bawah 6,5. Jadi ada gap 50 cm untuk sirkulasi udara. Yang atas itu dibuat 670, jadi dilebihin dari yang bawah. Harapannya untuk kanopiin yang bawah, jadi atas ini lebih lebar. Nah, dari segi struktur ini sebenarnya masih aman karena ini bentangnya cuma lebarnya 3,5 meter. Terus untuk kesananya ini ada balok dari atas ini menerus sampai sana. Jadi balok atas ini sebenarnya cuma satu, yang pas di segitiga ini. Oh iya. Dan di kanan kiri, jadi benar-benar efisien dari segi struktur. Jadi balok yang segitiga ini fungsinya itu sebenarnya untuk struktur nahan talang ini sih. Jadi soalnya ini kan bentangnya 12 meter dari sana sampai belakang, dari depan sampai sini. Nah itu kan talangnya kan gantung ya, biar dia lebih kuat. Akhirnya dikasih segitiga itu biar nahan struktur talangnya itu, dan juga untuk kuda-kuda betonnya seperti itu. Kalau misalnya ini kan rumah sendiri nih Mas kan, dan office juga ya sekalian. Iya. Durasi desainnya berapa lama Mas? Sebenarnya durasi desain ini saya waktu itu kan sambil ya. Jadi misalkan ketika saya ini kan ketika masih kosong, saya sambil duduk di situ ngamatin ini kalau pagi suasananya gimana, kalau aktivitas orang sekitar gimana. Jadi mungkin untuk desain sih 1 bulan, tapi untuk proyek ini kita nggak pakai gambar kerja, jadi hanya konsep dari 3D dan layout, konsep layoutnya. Langsung ke tukang berarti? Langsung ke tukang. Kebetulan saya tinggal di belakang juga. Nah, waktu itu jadi setiap hari saya intens supervisi. Wah, jadi langsung disupervisi. Ini notes ya teman-teman. Kalau nggak pengen pakai gambar kerja ya yang kerjain harus arsitek, nggak bisa orang-orang biasa seperti kita ya. Karena mungkin Mas Abdul kan juga tinggal di belakang, jadi tiap hari bisa monitor kerjaan tukang ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk efisiensi gambar sih bisa dibilang cepat ya, karena nggak butuh detail yang lama gitu ya. Dan sebenarnya lebih mudah untuk tukang juga. Jadi memudahkan tukang. Soalnya kalau tukang dikasih gambar kadang nggak ngerti ini apa nih. Jadi di sini langsung saya jelaskan, Pak ini nanti tingginya 2,5 meter. Jadi sambil ngerjain langsung ditunjuk-tunjuk aja ya, ini bata ringannya susunnya kayak gimana gitu ya. Betul. Terus juga sebelum masang ini kita bikin mock up kecil ya, jadi bata ringan kita potong jadi 4, terus kita bikin pola nih bagusnya gimana. Akhirnya ketemu pola, terus tukangnya udah paham teknisnya, akhirnya kita bikin yang fasadnya ini. Kalau ini kan disusunnya miring-miring ya. Ini tuh ada kemiringan tertentu nggak sih, atau kayak ya udah yang penting susun miring aja gitu? Untuk kemiringan ini sebenarnya ngerespon dari matahari. Jadi ini miringnya kan agak miring ke utara kan sana ya. Nah ini kan mataharinya kan cenderung dari timur ke utara ya, timur ke sana. Jadi biar cahaya kalau pagi itu masuk ke sini. Jadi nah dinding ini itu sebenarnya kanvas. Ini kan putih ya pola, sedangkan ini kan berpola. Nah ini tuh sebagai kanvas.
Jadi bayangan pagi itu jatuhnya di sini. Jadi ini tuh ada pergerakan bayangan, misalkan dari jam 5, jam 6 sampai jam 8. Kayak Mas Abil boleh cerita nggak kesan pesan mendesain rumah sendiri ya? Karena kan ini arsiteknya Mas, terus kliennya Mas sendiri ya. Iya. Nah, jadi ini saya juga apa ya, berperan ganda ya antara owner dan desainer. Jadi biasanya saya mendesainkan rumah orang, di sini saya mendesain rumah sendiri. Nah, ini juga sebenarnya sebagai apa ya, representatif dari karyanya Saturasi. Jadi akhirnya mungkin saya mikirnya gini, sebelum kami membangun rumah-rumah di luar sana, mungkin saya bikin satu project rumah pribadi dulu sebagai percontohan, terus juga sebagai untuk merasakan pengalaman ruang dari klien yang ingin merasakan ruang. Jadi saya desain-desain dari Saturasi kan cenderung agak ikonik, unik gitu kan. Jadi mungkin orang kan nggak semua bisa menerima desain yang seperti ini. Jadi ketika udah jadi, oh ternyata rasanya tuh enak juga ya, ternyata oh nyaman juga. Itu sih sebenarnya kesannya. Terus juga sebenarnya pertimbangannya tuh di sini saya kan juga mikir ya, kan selama desain untuk project biasanya kan ya udahlah, untuk budget kan nanti ada klien gitu kan. Nah di sini saya mikir budget juga gimana caranya biar efisien nih dari segi budget, terus juga materialnya juga gampang didapat. Di sini yang saya pertimbangkan itu poin-poinnya itu adalah saya pengen rumah yang hemat energi, terus sirkulasi udara, pencahayaan alami itu maksimal kayak gitu, terus juga santai, nggak yang formal kayak gitu ya. Jadi akhirnya kebentuknya ruang-ruangnya seperti ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan saat ini, dan sekarang udah saya tempati kurang lebih 2 tahunan, hampir 2 tahun. Dibangunnya kapan? 2021 pertengahan, terus selesainya di 2022 awal lah. Kurang lebih nggak sampai 1 tahun ya? Nggak sampai 1 tahun. Nah terus juga ini kan udah saya tempati kurang lebih hampir 2 tahun ya. Jadi kesannya tuh ya saya merasa ini jati diri saya sendiri kayak gitu. Iya, Jadi iya. nggak yang dibuat-buat pakai material yang mewah kayak gitu. Jadi materialnya biasa karena kita di desa, jadi kita adaptasi dengan sekitar lingkungan. Jadi dengan material-material yang biasa kita kemas menjadi lebih yang luar biasa kayak gitu. Ya, Jadi benar-benar. itu sih nilai-nilai yang ingin saya angkat di situ. Jadi sebenarnya mengangkat dari citra desa juga. Mungkin kan pertanyaan yang paling sering kan misal hujan, terus serangga, nyamuk kayak gitu. Nah itu kan hal-hal yang masih bisa ditoleransi. Ya. Jadi ada plus minus. Setelah kami pertimbangkan itu plusnya kan mungkin pencahayaannya bagus, terus sirkulasi udara, terus dramatis, terus instagramable juga. Terus mungkin minusnya serangga, terus misalkan ada hujan. Nah tapi setelah kami pertimbangkan itu lebih banyak plusnya. Akhirnya oke lah, kita akhirnya memutuskan pakai identitasnya pola-pola seperti ini. Nah, terus juga untuk di bawah kamar ini kan ada glass block nih. Nah ini juga sebenarnya detailnya itu dia konsepnya sharing cahaya. Jadi misalkan biasanya glass block kan di sisi luar. Nah, di sisi luar kan dia dapat cahaya dari luar ya. Kalau dalam kan dia nggak dapat dari luar. Nah, ini kalau misalkan malam ini kan nyalain lampu. Nah, yang di kamar misalkan lampunya dimatiin, dia kena efek cahaya dari ruang lain gitu. Berarti kalau di kamar posisinya ada di lantai. Efeknya. Iya. Jadi
nggak silau kan kalau ngelihat ke atas. Jadi kan lampu malam. Misalkan lampunya dimatiin nih, terus tinggal sisa beberapa lampu di luar mungkin ya. Jadi kan ada efeknya ke bawah situ. Gitu. Oke, ini keren banget ya desainnya. Jadi eksperimennya di rumah ini diterapkan di proyek-proyek lain saturasi juga ya. lain. Jadi ini sebenarnya identitasnya saturasi. Jadi karakter desainnya saturasi seperti ini terkait sebenarnya lebih menekankan sirkulasi udara alami dan pencahayaan alami ke dalam bangunan. Pertanyaan terakhir nih, Mas Abil, untuk budget bangun rumah ini berapa? Untuk budget dari bangun rumah ini dari 0 sampai jadi di luar dari furniture kisaran di 500-an. Itu karena emang kita pakainya tukang lokal ya, jadi kebetulan ada pemborong yang di desa sini, akhirnya kita pakai dan ya kita sering ngobrol diskusi. Jadi kita nggak pakai kontraktor besar yang di luar gitu. Kita memanfaatkan SDM lokal seperti itu. Jadi kita manfaatkan apa yang ada di sekitar. Misalkan kemampuan tukangnya bisanya ini. Nah, akhirnya kita coba pelan-pelan sambil sharing, Pak ini kayak gini bagus juga. Nah, ini seperti ini. Oke, wah ini keren banget sih, banyak yang bisa dipelajarin dari proyek ini, apalagi ini kan rumah pribadi ya. Rumah pribadi. Oke, nah mungkin segitu aja teman-teman house tour-nya. Bagi kalian yang masih penasaran sama karya-karya Saturasi Arsitek, apalagi dengan style seperti ini, bisa dicek di mana nih Mas Abil? Bisa dicek di Instagram kami di Saturasi Arsitek atau di Instagram pribadi saya di Abil Arsitek. Oke, langsung dicek aja. Kalau ada pertanyaan tambahan boleh komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsitek untuk melihat rumah-rumah keren lainnya. See you in the next episode. Dadah!